Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Permata Pilih Hati dengan 3 digit NIM terakhir 083 dari jurusan Matematika tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan merangkum artikel dengan tema pemodelan matematika SEIR dengan judul Penyakit Pneumonia pada Balita Pengaruh Vaksinasi di Kota Makassar. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih pneumonia ini? Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru. Nah, gejala penyakit ini berupa nafas yang terlalu cepat dan juga sesak nafas. Pneumonia sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Nah, salah satu cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi diberikan dengan memberikan vaksin, yaitu bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Jadi tubuh akan lebih kebal, tidak mudah menerima penyakit. Saat ini saya akan mengkaji masalah penyebaran penyakit pneumonia menggunakan model SEIR untuk kasus pneumonia pada balita dengan pengaruh vaksinasi di Kota Makassar. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data populasi balita yang menderita penyakit pneumonia dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dengan yang pertama yaitu membangun model matematika dengan model SEIR. Selanjutnya menganalisis kestabilan model SEIR dengan menganalisis kestabilan titik tetap bebas penyakit dan titik tetap endemik berdasarkan nilai agent yang diperoleh dari metode linearisasi. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh vaksinasi dari model SEIR, yaitu dengan menentukan nilai awal yang diperoleh pada hasil pemodelan SEIR dan simulasi program dengan nilai-nilai yang telah diperoleh. Sebelum kita membangun pemodelan SEIR-nya, kita memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi, jadi adanya bayi lahir dan juga ada kematian secara alami. Lalu yang kedua yaitu tidak terdapat migrasi. Yang ketiga, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Jadi bayi yang baru lahir dia akan masuk ke populasi rentan. Lalu yang keempat, setiap individu yang terdeteksi akan menjadi terinfeksi. Saat apa individu yang terdeteksi itu? Saat individu rentan berkontak dengan individu terinfeksi. Nah, saat itulah dia masuk pada populasi individu yang terdeteksi. Lalu yang kelima, masa inkubasi penyakit pneumonia singkat, sekitar 7-14 hari. Lalu yang keenam, penyakit berbahaya jika terinfeksi dapat menimbulkan kematian. Lalu yang ketujuh, individu yang rentan jika divaksinasi akan kebal terhadap penyakit. Jadi ketika bayi yang baru lahir dia diberikan vaksinasi, dia akan kebal, jadi dia langsung masuk ke populasi sembuh. Lalu yang kedelapan, individu yang telah sembuh akan kebal terhadap penyakit pneumonia dan tidak menjadi rentan kembali. Nah, bahkan yang dari simulasi tersebut didapatkan bagan pemodelan seperti ini. Dengan parameter yang diketahui yaitu ada S terhadap T adalah jumlah individu yang rentan, sehat tetapi dapat terinfeksi. Lalu ada E terhadap T yaitu jumlah individu yang terdeteksi tetapi belum terinfeksi. Ada I terhadap T jumlah individu yang terinfeksi. Ada E terhadap T jumlah individu yang sembuh atau sembuh melalui vaksinasi. Jadi ini individu yang sembuh dari penyakit dan juga individu rentan yang tervaksinasi. Lalu ada Pi yaitu laju kelahiran, ada Mu yaitu laju kematian, ada Beta I yaitu laju infeksi dari individu rentan menjadi individu laten karena adanya kontak antara individu rentan dan individu terinfeksi. Ada Gamma yaitu laju individu yang terinfeksi, ada Epsilon yaitu laju kesembuhan dari setiap individu terinfeksi, dan juga ada Rho yaitu proporsi banyaknya individu yang divaksinasi. Nah, dari bagan pemodelan ini didapat persamaannya.
yaitu seperti ini. Ini adalah persamaan yang diperoleh dari bagan tersebut. Nah, kita ingin menyederhanakan sistem persamaan tersebut dengan memisalkan S kecil sama dengan S per N, I kecil sama dengan E per N, I kecil sama dengan I per N, dan R kecil sama dengan R per N. Kita substitusikan terhadap persamaan ini karena kita ingin menyederhanakannya dengan cara seperti ini. Misal S kecil sama dengan S per N, maka S besar sama dengan S kecil N besar. Nah, kan kita punya persamaan, contohnya persamaan yang pertama, kita substitusikan S besar yaitu sama dengan S kecil dan N besar di sini juga. Lalu juga ada I. I di sini I kecil adalah I per N, maka I besar sama dengan I kecil N. Disubstitusikan juga, demikian hingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, begitu juga berlaku untuk semuanya. Jadi didapat persamaan yang lebih sederhana seperti ini. Lanjut, ada titik equilibrium. Nah, titik equilibrium ini dicari untuk mengetahui keadaan keseimbangan sistem, yaitu kondisi ketika tidak terjadi perubahan jumlah individu pada setiap kompartemen. Tidak ada perubahan pada setiap jumlah individunya, sehingga titik equilibrium terjadi saat ds per dt, de per dt, di per dt, dr per dt sama dengan 0 semuanya. Nah, pada penelitian kali ini kita memiliki dua titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik. Titik equilibrium bebas penyakit yang dinotasikan E0 menggambarkan kondisi ketika penyakit pneumonia sudah tidak terdapat dalam populasi. Jadi tidak ada individu yang terinfeksi sedemikian hingga E-nya sama dengan 0 dan I-nya sama dengan 0. Langsung disubstitusikan saja pada persamaan yang telah kita sederhanakan tadi. Untuk yang pertama, yang ds per dt diperoleh S sama dengan pi I min rho per mu plus rho, lalu E disubstitusikan terhadap persamaan yang telah kita sederhanakan tadi, sedemikian hingga diperoleh titik equilibrium bebas penyakit. S-nya adalah pi 1 min rho per mu plus rho, E-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, dan R-nya sama dengan rho S per mu. Nah, setelah diperoleh titik equilibrium bebas penyakit E0, langkah selanjutnya adalah menganalisis kestabilan titik tersebut menggunakan matriks Jacobian. Jadi kita cek apakah E0 itu stabil atau tidak. Tapi sebelumnya, persamaan yang telah kita sederhanakan tadi dimisalkan ds dt sama dengan F1, de per dt sama dengan F2, di per dt sama dengan F3, dan dr per dt sama dengan F4 untuk mempermudah dalam cek Jacobiannya. Nah, diperoleh Jacobiannya seperti ini. Nah, Jacobiannya dievaluasi pada titik equilibrium bebas penyakit. Disubstitusikan saat I-nya sama dengan 0 dan I-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada I-nya, hanya ada I, jadi I-nya disubstitusikan, I-nya sama dengan 0, diperoleh Jacobian matriksnya seperti ini. Lanjut, untuk mengetahui kestabilan dengan menentukan determinan dari Jacobian E0 dikurangi dengan lambda I sama dengan 0, dengan lambda adalah nilai agent dan I adalah matriks identitas. Disubstitusikan semuanya sedemikian hingga diperoleh seperti ini. Lanjut, diperoleh koefisien nilai agentnya ada A, B, C, D. Ini diperoleh seperti ini. Lalu diuji Roth-Hurwitz untuk persamaan order 4 dengan syarat kestabilan yang lumayan banyak,
yaitu dicek apakah A-nya lebih dari 0, apakah B-nya lebih dari 0, apakah C-nya lebih dari 0, apakah D-nya lebih dari 0, apakah A min C lebih dari 0, apakah ABC min A kuadrat D min C kuadrat lebih dari 0. Jika memenuhi semua syaratnya, maka N0 ini stabil. Nah, diperoleh syarat kestabilan yang ekuivalen dengan R0 kurang dari 1. Oleh karena itu, semua nilai eigen memiliki bagian rel negatif sehingga titik equilibrium bebas penyakit stabil. Lanjut untuk yang titik equilibrium endemik yang dinotasikan dengan E1, menggambarkan kondisi ketika penyakit tetap ada dalam populasi dalam jangka panjang. Jadi selama apapun itu, penyakitnya itu akan selalu ada, nggak akan hilang. Jadi kita simbolkan dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang tidak sama dengan 0, karena selamanya akan ada, nggak akan pernah hilang penyakitnya. Nah, dengan cara yang sama seperti menentukan jenis kestabilan titik equilibrium bebas penyakit, sehingga diperoleh nilai eigen sedemikian hingga koefisiennya ada A, B, C, D seperti itu. Lalu saat dicek polinomial order 4 mempunyai akar negatif pada bagian realnya jika dan hanya jika elemen-elemen dari kolom pertama pada tabel Ron-Hurwitz mempunyai tanda sama, sehingga diperoleh R0 lebih dari 1, maka setimbang endemik stabil asintot. Jadi ternyata terbukti juga kalau E1 ini juga stabil asintot dengan nilai R0 nya lebih dari 1. Karena kalau awalnya udah terdeteksi adanya orang yang terjangkit penyakit, maka pasti selanjutnya bakal ada juga yang tertular. Jadi sedemikian hingga tidak akan hilang penyakit ini karena ada satu, terus kontak sama yang rentan, jadi ada 2, makin banyak terus tidak akan habis. Nah, untuk R0 nya itu diperoleh dari teori NGM, yaitu eigen value terbesar. Diperoleh R0 nya adalah beta S0 gamma per gamma plus mu plus epsilon. Disubstitusikan nilai S0 nya dari yang nilai sebelumnya, yaitu S0 nya adalah pi 1 min rho per mu plus rho, diperoleh nilai R0 nya seperti itu. Nah, lanjut bagian simulasi. Di sini ada data awal saat 10%, 50% dan 90%. Jadi kita simulasikan tanpa vaksinasi. Diperoleh grafiknya seperti ini. Diperoleh R saat 10% itu R0 nya 8,756. Jadi terdeteksi dia tidak akan hilang penyakitnya karena R0 nya lebih dari 1. Lalu untuk yang B, ini untuk yang nilai data awalnya 50%, diperoleh R0 nya 6,242. Nilainya juga lebih dari 1. Begitu juga untuk yang C, yaitu nilai awalnya 90%, R0 nya yaitu 4,854, karena ini tanpa vaksinasi ya. Jadi nilai R0 nya lebih dari 1 semua, tidak akan ada kesembuhan, pasti bakal ada, selalu ada penyakit yang akan terjangkit penyakit. Lalu berikutnya ini simulasinya dengan beberapa parameter vaksinasinya, ada yang 10%, ada yang 50% dan juga ada yang 90%. Diterapkan kepada data awal, diperoleh grafiknya sedemikian hingga. Untuk yang D, ini merupakan simulasi model SEIR dengan nilai R sebesar 50% dengan vaksinasi 10%, diperoleh nilai R0 nya yaitu 2,086. Nilainya masih lebih dari 1, jadi dia tidak akan menyentuh 0, jadi tidak akan hilang orang yang terjangkit penyakit. Lalu untuk yang E, ini merupakan hasil simulasi model SEIR dengan nilai R sebesar 50% dengan vaksinasi 50% dengan nilai R0 sama dengan 0,569. Nah, ini nilainya
kurang dari 0. Terlihat juga pada grafik dia akan menyentuh nilai 0, jadi akan hilang penyakitnya. Lalu untuk yang F merupakan hasil simulasi model SEIR dengan nilai R sebesar 50% dengan vaksinasi 90% yang nilai R0-nya adalah 0,329. Dilihat juga pada grafiknya dia langsung cepat hilangnya, nilai R-nya kurang dari 1, jadi akan hilang orang yang terjangkit penyakit, akan hilang penyakitnya juga. Lalu kesimpulannya, jika tidak dilakukan vaksinasi, maka nilai reproduksi dasar yang dihasilkan lebih dari 1, artinya penyakit akan selalu ada sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi selamanya akan ada saat nilai R0-nya itu lebih dari 1, mengakibatkan populasi pada kelas exposed, infected, dan recovered mengalami peningkatan. Jika dilakukan vaksinasi sebesar 10%, bilangan reproduksi yang dihasilkan lebih dari 1, artinya vaksinasi yang dilakukan tidak berhasil membuat penyakit menghilang dari populasi. Jadi saat vaksinasinya hanya diberlakukan sebesar 10% saja, penyakitnya itu tidak akan hilang karena nilai R-nya masih lebih dari 1. Nah, selanjutnya jika diberikan vaksinasi sebesar 50% dan 90% dari hasil simulasi sebelumnya, nilai reproduksi dasar yang dihasilkan kurang dari 1. Artinya penyakit akan menghilang dan tidak meluas dari populasi dalam waktu tertentu. Semakin tinggi nilai vaksinasi, penyakit akan menghilang dari populasi dalam waktu yang semakin cepat. Proporsi vaksinasi minimum untuk R sebesar 10% dari jumlah terinfeksi yaitu 0,35, untuk R sebesar 50% dari jumlah terinfeksi yaitu 0,270, dan untuk R sebesar 90% dari jumlah terinfeksi adalah 0,21. Artinya harus ada 35%, 27%, dan 21% vaksin yang diberikan kepada seluruh balita yang rentan agar penyakit akan menghilang dan tidak meluas dari populasi. Sekian ringkasan penjelasan dari artikel yang saya pilih. Maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.